Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Dikti Wilayah 10 atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PGRI dan pengurus PGRI Provinsi Sumatera Barat, para pengurus PGRI Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, Pak Ketua Badan Pengelola Harian, pengurus besar PGRI untuk STKIP PGRI Sumatera Barat dan SMA PGRI 1 Padang, Bapak Dr. Dasrijal beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Rektor atau Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat, Bapak Profesor Ansopino beserta Ibu dan seluruh jajaran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat. Para hadirin sekalian, wabil khusus anak-anakku tercinta, mahasiswa-mahasiswi STKIP PGRI Sumatera Barat, khususnya mahasiswa baru peserta kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PPKMB tahun 2021. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah atas karunia yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam kesempatan ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian, anak-anakku, dan terima kasih kepada Bapak Rektor atau Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat dan Bapak Ketua BPH Pengurus Besar PGRI untuk STKIP PGRI Sumatera Barat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara PKKMB tahun 2021 dengan tema tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Green Campus. Anak-anakku sekalian dan hadirin sekalian yang berbahagia, para pemirsa yang menyimak acara ini. Sebelum bicara Green Campus, kita ingin tahu dulu sebetulnya apa itu Gerakan Nasional Revolusi Mental. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan terlebih dahulu untuk apa dalam PKKMB ini disisipkan atau diselipkan adanya acara diskusi atau paparan terkait dengan tema Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam bidang Green Campus. Hal ini tidak lain dilakukan dengan tujuan dalam rangka membangkitkan dan menumbuh kembangkan pemahaman para mahasiswa, khususnya para peserta PKKMB, tentang perlunya Green Campus atau kampus hijau sebagai salah satu sasaran spesifik dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental pada RPJM N tahun 2020 sampai dengan 2024. Anak-anakku sekalian, apa itu GNRM? GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental. Secara definisi, GNRM adalah upaya kolektif bangsa Indonesia. Jadi bukan upaya sekelompok orang, tapi upaya totalitas seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik penyelenggara negara. Nah, penyelenggara ini, negara ini mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga negara lainnya, dunia usaha, termasuk juga dunia industri di dalamnya, maupun masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat umum maupun masyarakat ilmiah di kampus, termasuk STKIP PGRI Sumatera Barat, dalam mewujudkan perilaku baru yang berorientasi pada kemajuan. Nah, gitu. Jadi GNRM ini adalah upaya kolektif seluruh bangsa Indonesia dalam mewujudkan perilaku baru yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai strategis instrumental revolusi mental. Apa saja nilai-nilai strategis yang dikembangkan sebagai instrumental revolusi mental, yaitu nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ini adalah nilai-nilai strategis yang harus dikembangkan, yang harus terwujud dan ada dalam setiap individu sumber daya manusia bangsa Indonesia, yaitu manusia yang punya integritas, manusia-manusia yang punya etos kerja tinggi, dan manusia-manusia yang punya jiwa gotong royong. Ini harapannya nilai-nilai ini adalah terinternalisasikan terrefleksikan dalam setiap budaya, setiap aktivitas, kebiasaan, adat istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia. Anak-anakku, para mahasiswa dan hadirin sekalian yang menyaksikan dan menyimak kegiatan ini, dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 ditetapkan bahwa ada 5 corak nasional gerakan perubahan sebagai sasaran dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi Gerakan Nasional Revolusi Mental ini melalui Impres 12 tahun 2016 memiliki 5 corak dalam pengembangannya. Yang pertama adalah Gerakan Indonesia Melayani, disingkat dengan GIM. Gerakan Indonesia Bersih, yang kedua disingkat dengan GIB. Lalu Gerakan Indonesia Tertib disingkat dengan GIT. Gerakan Indonesia Mandiri disingkat GIMA, dan yang kelima adalah Gerakan Indonesia Bersatu disingkat GIB. Nah, ini 5 corak, 5 karakter yang ingin dikembangkan sebagai sasaran dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi kita ingin menciptakan dalam setiap budaya ini menjadikan SDM Indonesia yang punya jiwa melayani. Bangsa Indonesia sebagai SDM yang bersih. Nah, bersih ini baik fisik maupun jiwanya, ya, bersih. Nah, bangsa Indonesia dengan SDM yang tertib dalam berperilaku, tertib dalam bersikap, tertib dalam bekerja, dan seterusnya. Nah, manusia Indonesia yang mandiri dalam segala hal, dan manusia Indonesia yang bersatu, yang lebih mengedepankan aspek kebersamaan. Nah, ini sasaran GNRM berdasarkan Impres 12 tahun 2016. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dan para pemirsa serta hadirin sekalian yang menyimak dan mengikuti acara ini, selanjutnya dalam RPJMN Rencana Jangka Panjang Menengah tahun 2020 sampai dengan 2024, penekanan pembangunan bangsa Indonesia dititik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu maka ada prioritas nasional dalam revolusi mental ini pada 6 bidang. Ini tertulis dalam RPJMN 2020-2024. Bidang penekanan revolusi mental yaitu pada bidang pendidikan, yang kedua pada bidang tata kelola pemerintahan,
Yang ketiga pada bidang sistem sosial. Yang keempat pada bidang pusat-pusat perubahan. Yang kelima pada bidang ekonomi kerakyatan. Dan keenam pada bidang pembinaan ideologi Pancasila. Nah, sesuai dengan wilayah tupoksi kita, maka dalam kesempatan ini kita akan hanya bicara tentang revolusi mental pada bidang pendidikan dan spesifiknya pada budaya Green Campus atau kampus hijau. Nah, upaya untuk pembudayaan untuk mewujudkan Green Campus ini harus dilakukan segera supaya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman, tidak keduluan dengan bahaya-bahaya yang timbulkan kalau kita tidak segera melakukan dan mengembangkan kampus hijau atau Green Campus. Anak-anak sekalian, inilah yang melatar belakangi kenapa bahwa Green Campus ini sebagai salah satu program budaya yang harus dikembangkan sebagai karakter ya dalam individu setiap warga mahasiswa di bidang pendidikan yang termasuk dalam prioritas nasional revolusi mental di RPJMN 2020-2024. Nah, sekarang apa itu Green Campus? Apa yang melatar belakangi perlunya Green Campus? Dan mengapa harus dilakukan Green Campus? Apa indikator-indikator telah terciptanya Green Campus? Dan bagaimana mewujudkan Green Campus serta strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Green Campus? Ini yang akan coba saya uraikan sedikit demi sedikit, satu demi satu. Secara definisi, ada Green Campus, ada budaya Green Campus. Green Campus sendiri itu adalah gambaran sebuah kampus hijau. Nah, tapi mohon dipahami bahwa gambaran kampus hijau ini tidak hanya sekedar fisik kampusnya yang berwarna hijau, kampusnya yang dicat hijau, kampusnya yang dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, gitu, dengan taman-taman yang hijau. Tidak semata itu, tetapi Green Campus ini juga harus menjadi suatu budaya, harus terefleksikan menjadi suatu sikap mental dan pola pikir para masyarakat yang di kampus. Jadi secara definisi Green Campus adalah gambaran sebuah kampus hijau yang menerapkan, nah ini, kampus hijau ini yang karena menerapkan efisiensi energi yang rendah emisi. Yang kedua, yang menerapkan konservasi sumber daya. Dan yang ketiga, yang menerapkan peningkatan kualitas lingkungan dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat dan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan. Jadi ada beberapa upaya untuk melahirkan gambaran sebuah kampus hijau ini adalah terutama terkait dengan konservasi sumber daya dan peningkatan kualitas lingkungan serta efisiensi pemakaian energi terutama yang rendah emisi. Kalau yang tinggi emisi ya harus dihindari bahkan ya, dan dilakukan dengan cara mendidik para warganya, warga kampus agar menjalankan pola hidup sehat dan menjalankan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan. Itu Green Campus, jadi kondisi aktual yang ada. Nah, lalu bagaimana budaya Green Campus? Ya, budaya Green Campus adalah budaya itu sendiri adalah merupakan sikap dan cara hidup seorang warga. Maka budaya Green Campus adalah sikap dan cara hidup warga kampus, masyarakat ilmiah di kampus dalam mengamalkan atau melaksanakan
mensosialisasikan dan melestarikan sebuah kampus hijau dengan menerapkan tadi efisiensi energi yang beremisi, konservasi sumber daya, menerapkan peningkatan kualitas lingkungan, dan dengan mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, dan warganya dididik untuk menciptakan dan menjalankan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan. Ini definisinya. Jadi yang akan kita bangun sebetulnya tidak hanya green campus dalam bentuk fisik, tetapi green campus yang harus menjadi jiwa, menjadi karakter masyarakat ilmiah, khususnya dalam mendidik para mahasiswa. Apa yang melatar belakangi perlunya green campus? Tentunya kita sudah pahami semua. Kita sudah adanya global warming. Isu global terkait lingkungan yang mempengaruhi kehidupan kampus, ini yang melatar belakangi perlunya kita mengembangkan budaya green campus. Apa itu? Pertama, saat ini sudah kita mengalami perubahan iklim, di mana iklim sudah kurang menentu. Biasanya di bulan September semacam ini, dulu bisa diprediksikan adalah musim hujan di kita. Nah, di Indonesia itu hanya mengalami 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Di era normal dulu, sebelum terjadi pemanasan global, ya, belum terjadi global warming, bahwa musim hujan itu diawali dengan bulan-bulan yang berakhiran September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, nah itu musim hujan. Maret itu mulai kecil hujannya. April hujannya kecil-kecil, udah. Mei itu sudah kemarau, Juni kemarau, Agustus kemarau, nah terus baru mulai. Gitu. Nah sekarang tidak seperti itu. Musim sudah nggak menentu, maka kadang-kadang untuk para petani ini juga jadi persoalan. Untuk para nelayan yang mau melaut juga kadang-kadang nggak, susah untuk memprediksi. Cuaca panas terasa sangat luar biasa di hari-hari ini. Juga kita mengalami pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kenapa ini terjadi? Pencemaran air, kadang-kadang air di sungai terpapar dengan limbah pabrik, sehingga air yang biasa untuk digunakan masyarakat untuk mencuci, air yang digunakan untuk pertanian, air yang digunakan untuk perikanan menjadi tidak baik. Jadi pertanian, tumbuh padi, jagung yang disirami, air menjadi mati. Dijadikan sebagai pengairan dalam perikanan, ikannya menjadi pada mati karena tercemari oleh racun limbah. Pencemaran udara udah kita tahu bersama, gitu kan? Ini disebabkan oleh asap-asap mobil, asap pabrik, termasuk sepeda motor, yang digunakan oleh Anda, adik-adik para mahasiswa, ini menyumbang gas emisi. Gitu. Nah, pencemaran tanah terjadi karena kita ini banyak sekali menggunakan alat-alat dari plastik. Nah, limbah plastik kurang diperhatikan, gitu kadang-kadang. Nah, ini menjadi persoalan karena plastik tidak terurai oleh tanah. Gitu. Nah, kita juga selain pencemaran kita mengalami krisis air bersih terutama, ya kan, menjadi kurang. Jadi kita juga menjadi krisis energi, terutama energi fosil ya, yang berbahasan misalnya energi minyak ini kan bermasalah. Maka bagaimana caranya kita mengefisiensikan energi dan mengalihkan ke energi yang bisa dibaharukan misalnya dengan energi-energi matahari, kita berdayakan energi-energi dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan gitu ya, dan seterusnya. Dan juga kita sedang mengalami krisis sumber daya alam. Nah, juga kita mengalami persoalan tentang berkurangnya lahan hijau karena banyak sawah ladang yang dijadikan hunian rumah gitu ya. Kemudian hutan-hutan lindung kadang-kadang ditebang pohonnya dan
tidak ditanami segera kembali, ini jadi persoalan. Inilah sebetulnya kondisi ini yang menyebabkan terjadinya global warming. Maka sebelum terlanjur, supaya kita bisa menikmati hidup lebih lama lagi di bumi ini, di planet bumi ini, nah ini maka harus segera dikeluarkan tentang Green Campus, khususnya untuk masyarakat kampus tentunya. Mengapa perlu Green Campus? Green Campus ini diperlukan karena pertama budaya Green Campus ini atau penciptakan kampus hijau ini bertujuan sebetulnya bukan untuk menciptakan kampus yang berwarna hijau saja tadi yang seperti mana saya katakan, tetapi kita ingin membangkitkan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus untuk turut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global. Nah, ini intinya kegiatan ini untuk melibatkan seluruh warga kampus, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun stakeholder lainnya, supaya punya kesadaran dan kepedulian, dan turut berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pengurangan. Yang kedua, karena kampus ini adalah sebagai wadah mahasiswa, di mana kita tahu bahwa mahasiswa ini sebagai bagian masyarakat kampus dan merupakan agent of change, di mana sebagai pembaharu perubahan. Pembaharu perubahan yang dimiliki oleh mahasiswa ini tentunya harus dimulai dari dirinya. Jangan dia meminta merubah orang lain sebelum dilakukan dirinya. Jadi nanti kalau mahasiswa ini meminta agar masyarakat lakukan budaya buang sampah pada tempatnya, membuang sampah dengan pemilahan mana sampah organik, mana sampah anorganik, dengan budaya misalnya untuk hidup sehat, dengan budaya untuk misalnya peduli lingkungan gitu. Maka sebelum menyuruh orang lain, sebelum mengajak orang berubah, mahasiswa tentunya akan merubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Dengan itu, maka akan ada keteladanan, akan dia menjadi seorang pelopor dalam sebagai agent of change. Yang ketiga, dan kita pahami bersama bahwa mahasiswa ini adalah calon sarjana, calon magister, calon intelektual. Maka mahasiswa ini adalah merupakan calon pemimpin bangsa ke depan. Sehingga kalau anak-anak mahasiswa ini sudah dibekali dan sudah memiliki karakter kampus hijau, sudah memiliki dalam dirinya budidaya, pola pikir dan sikap tentang kampus hijau, ini akan menjadi teladan dan akan membawa dampak baik di kemudian hari kalau dia menjadi seorang pemimpin bangsa. Para mahasiswa dan anak-anakku sekalian, apa sih yang diharapkan dengan Green Campus ini? Suatu lingkungan kampus, suatu lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan dianggap memiliki Green Campus apabila indikator-indikator Green Campus ini telah tercapai atau terlaksana. Yang pertama tentunya pimpinan atau manajemen kampus harus membuat kebijakan-kebijakanannya yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Misalnya tentang kebijakan loss fever, jadi mengurangi penggunaan kertas dalam aktivitas persuratan misalnya. Jadi undangan-undangan, ya gue udah menggunakan kertas lagi, dan tidak juga menggunakan kertas yang kalau kertas ini misalnya ada dua sisi, maaf ini saya nggak bawa kertas yang bersih, ini ada tulisan, maka kan sebaliknya kertas itu kosong misalnya gini ya, maka jangan dibuang, ini manfaatkan dulu kertas kosong ini, jangan dibuang gitu. Ini memberdayakan seoptimal mungkin. Lalu kertas ini bisa di reuse gitu, dihancurkan dan didaur ulang menjadi kertas kembali, jangan dibakar kalau kertas semacam ini, seperti itu. Atau kebijakan-kebijakan lain lah, misalnya tentang bagaimana pengaturan transportasi di lingkungan kampus,
diupayakan kalau bisa lingkungan kampus menciptakan suatu moda transportasi yang ramah lingkungan. Misalnya disiapkan tentang sepeda motor, sepeda maksud saya, atau sepeda motor listrik dan sebagainya untuk apa namanya mengkoneksikan satu tempat ke tempat lain yang bisa di kampus. Itu sangat ideal sekali kalau itu bisa terjadi di STK IPPGRI Sumatera Barat. Yang kedua, bahwa harus sudah terlaksananya upaya penghematan air, kertas, dan listrik sebagaimana saya katakan tadi ya. Jadi penggunaan air bersih seperlunya, listrik diupayakan seefisien mungkin sehingga membuat ya kalau jangan sampai di siang hari listrik masih menyala, bahwa ruangan saat tidak dipakai AC-nya harus dimatikan dan seterusnya lah. Saya kira itu harus terwujud dalam pola itu. Yang ketiga, harus tersedianya ruang terbuka hijau secara proporsional. Jadi di kampus jangan semua hanya bangunan-bangunan fisik, tetapi harus juga ada area terbuka hijau. Kenapa area terbuka hijau itu selain untuk apa namanya memberikan oksigen yang dibutuhkan untuk kita manusia yang ada di sana, juga menjadi resapan air kalau terjadi hujan seperti itu ya. Bangunan atau gedung harus dibuat ya, yang ramah lingkungan. Bangunan atau gedung ramah lingkungan itu misalnya memperhatikan ventilasi, supaya dibuat sedemikian rupa supaya sirkulasi angin bisa masuk dengan baik, sehingga ruangan tidak perlu atau diminimalisir menggunakan AC gitu. Tentang pencahayaan, maka harus dipertimbangkan bangunan harus punya jendela yang bisa sebagai alat masuk cahaya matahari sedemikian rupa sehingga untuk kegiatan di dalam kantor di siang hari tidak perlu harus menyalakan lampu listrik misalnya dan sebagainya. 5. Harus terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Saya kira ini sudah dipahami bersamalah. Keenam, terciptanya kampus tanpa rokok dan bebas polusi. Nah, ini sangat bagus. Karena salah satu penyumbang polusi udara ini adalah tidak hanya asap dari pabrik, tidak hanya asap dari sepeda motor, asap dari kendaraan bermotor, juga asap rokok. Coba kalau dikumpulkan dalam sebuah kampus ada 5.000 mahasiswa, katakan 3.000 mahasiswa itu atau warganya merokok, nah berapa banyak itu asap yang sangat bagus. Kalau kampus ini tidak ada terciptanya tanpa rokok. Bukan bebas rokok ya, jadi tanpa rokok. Kalau bebas rokok nanti dianggap salah artikan jadi bebas merokok lagi. Ketujuh, terselenggaranya pendidikan lingkungan bagi mahasiswa. Nah, baik ini diprogramkan dalam kurikulum secara formal maupun dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kedelapan, adanya kepedulian dan keterlibatan seluruh masyarakat kampus dalam budaya peduli lingkungan. Nah, ya, ini jadi gerakan kampus hijau atau Green Campus ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pegawai, bukan hanya menjadi tanggung jawab dosen, tapi juga harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat kampus, tenaga kependidikan, pimpinan kampus, dosen, dan mahasiswa, serta stakeholder lainnya. Yang kesembilan, harus terbangunnya kesadaran terhadap keselamatan kerja dan tanggap bencana. Ini adalah indikator-indikator untuk gambaran kampus hijau atau Green Campus. Bagaimana upaya mewujudkannya? Mewujudkannya adalah yaitu yang pertama, lakukan evaluasi dan revitalisasi master plan kampus. Nah, agar berbasis Green Campus. Kalau belum, kalau sudah ya tinggal diimplementasikan. Saya kira itu. Yang kedua, ciptakan sistem sirkulasi yang nyaman, aman, sehat, dan manusiawi. Ini baik sirkulasi udara, sirkulasi pencahayaan, maupun sirkulasi manusia. Pergerakan antar manusia di kampus itu. Yang ketiga, lakukan peningkatan efisiensi pemakaian dan kualitas air. Yang keempat, lakukan program peningkatan efisiensi energi listrik. Nah, yang kelima, lakukan pengolahan sampah terpadu. Nah, jadi ini perlu sekali. Keenam, lakukan penghijauan melalui program hutan kampus terpadu. Ketujuh,
sediakan wahana transportasi internal kampus yang ramah lingkungan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di atas. Misalnya, ya, seorang mahasiswa datang ke kampus cukup naik kendaraan umum, jangan menggunakan mobil atau sepeda motor. Nah, tapi untuk dari suatu tempat ke tempat lain, nah, kan dia perlu ada, selain disiapkan koridor untuk jalan kaki yang nyaman, ya, tapi juga akan lebih baik kalau misalnya disiapkan dengan sepeda kampus atau disiapkan dengan motor listrik yang untuk di lingkungan kampus dan sebagainya. Dan ke-8, nah ini yang paling penting. Karena untuk terciptanya itu semua harus dimulai dari individu sumber daya manusianya. Gitu. Jadi harus dilakukan program social engineering, program rekayasa sosial untuk mengubah sikap dan pola pikir masyarakat kampus sehingga pro lingkungan. Salah satunya ya misalnya ini kegiatan-kegiatan di PKKMB diselipkan tentang materi ini, dan syukur-syukur nanti dibuat proyek tiap mahasiswa tentang bagaimana lomba proyek tentang green campus tiap mahasiswa gitu, dengan tema yang kecil, baik itu dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk implementasi. Oke, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, ini upaya-upaya yang dapat wujudkan. Strateginya sebetulnya sederhana saja, karena biasanya kita enggan, kita tidak terbiasa ini karena ya, pertama tidak bisa gitu. Misalnya kita akan melakukan budaya kampus tanpa rokok, karena udah terbiasa merokok, maka untuk menjadi tidak merokok itu susah. Maka untuk itu lakukan strategi dari tidak bisa ini dipaksa. Misalnya akan menerapkan budaya tidak kampus tanpa rokok, sehingga mahasiswa selama di kampus ya dipaksa untuk tidak merokok. Bagaimana sih? Ya dipaksa dengan aturan-aturan, dengan sanksi, reward dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan pemaksaan, maka lama-kelamaan menjadi bisa. Setelah bisa, maka menjadi terbiasa. Inilah sebetulnya strategi pembudayaan setiap aktivitas setiap karakter. Ibarat contoh seorang bayi. Seorang bayi begitu lahir, dia instingnya adalah untuk minum susu pada ibunya. Tapi anak harus dikenalkan pada makanan pokok karena tidak mungkin akan bergantung pada susu selamanya. Maka mulai umur misalnya 3 bulan, 4 bulan, anak coba dikasih makan nasi gitu misalnya, ya dengan nasi tim, dibubur dan sebagainya. Nah, awalnya kan tidak mau anak, maka dipaksa. Dipaksa ini artinya anak diberi nasi secara pelan gitu kan. Nah, setelah diberi nasi dalam bentuk tim itu karena dipaksa anak karena tidak tahu. Nah, setelah dipaksa, maka lama-kelamaan anak menjadi bisa makan nasi mulutnya. Nasi itu tidak dimuntahkan lagi karena udah dipaksa, tapi udah ditelan, ya, menjadi asupan. Nah, lama-lama usia 4 bulan, 5 bulan sudah terbiasa dengan makan nasi. Karena sudah terbiasa, maka jangankan tidak bisa dan tidak perlu dipaksa lagi karena menjadi kebutuhan makan nasi gitu kan. Nah, demikian pun tentang budaya Green Campus ini, bagaimana supaya menjadi kebutuhan, maka harus tercipta gambaran budaya Green Campus ini menjadi terbiasa dalam masyarakat kampus yang ada, sehingga Green Campus menjadi suatu budaya di masyarakat kampus. Saya kira itu. Terima kasih, dan saya akhiri dengan sebuah pantun singkat, pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.